dalam satu bulan ada 30 hari dan dalam seminggu ada 7 hari. Kita diperintahkan untuk beribadah puasa di siang harinya dan diperintahkan untuk ibadah sholat tarawih dan witir di malam harinya. Itulah malam-malam Ramadan. Namun Bapak Ibu sekalian, dalam satu bulan Ramadan itu dari 30 malam ada satu malam yang sangat luar biasa, sehingga malam itu disebut dalam Al-Quran dengan sebutan Lailatul Qadar. Semua orang mendapatkan kehadiran Lailatul Qadar, tapi tidak semua orang untuk mengambil posisi supaya mendapatkan Lailatul Qadar itu. Hanya sekadar angan-angan, hanya sekadar keinginan. Berbeda dengan baginda Rasulullah serta para sahabat, para ulama-ulama kita, para mujtahidin, berusaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu dengan penuh semangat, bukan hanya khayalan belaka. Oleh karena itu, pada 10 hari yang terakhir yang malam ini, alhamdulillah kita sudah memasuki malam yang ke-22. Ini kemungkinan besar sesuai dengan sabda Rasulullah, taharru Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah olehmu Lailatul Qadar di 10 hari yang terakhir pada bulan Ramadan. Jadi malam ini sudah malam ke-22. Dari malam 21 sampai ke ujung nanti. Mari kita cari. Bagaimana untuk mendapatkannya? Ya, janganlah pula tidur malam. Selesai sholat isya kita sambung sholat tarawih dan witir. Selesai sholat tarawih dan witir kita sambung dengan tilawatul Quran. Bagi bapak-bapak, ambil posisi di masjid untuk niat i'tikaf sampai subuh, sampai makan sahur. Insya Allah 10 hari terakhir sesuai dengan sabda Nabi tadi, taharruk, cari. Kapan ya Rasulullah? Fil ashril awakhir min Ramadan, di 10 hari terakhir Ramadan, insya Allah akan jumpa dengan Lailatul Qadar. Mengapa satu malam dari 30 malam ini mendapat gelar Lailatul Qadar? Jawabannya ada 3. Ada berapa Bu jawabannya? Ada 3. Pertama, karena di malam itu terjadi nuzulul Quran. Ayatnya syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Surat Al-Baqarah ayat 185. Lalu ditegaskan oleh Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar, malam kemuliaan. Secara umum Allah sebutkan surat Al-Baqarah 185 bahwa Al-Quran itu diturunkan pada malam bulan Ramadan. Kapan malamnya? Dijelaskan oleh Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Malamnya itu di malam kemuliaan. Kapan? Ya 10 hari terakhir itulah. Rasulullah menyebutnya di malam-malam ganjil. Boleh jadi 21, boleh jadi 23, boleh jadi malam 25, dan boleh jadi malam yang ke-29. Antara itulah cari, jangan tidur. Terus berzikir, terus berselawat, terus qiraatul Quran, terus melaksanakan ibadah sholat sunnah.
Insya Allah akan kita dapati. Jadi alasan yang pertama disebut malam kemuliaan yang bahasa Al-Qur'annya Lailatul Qadar, karena di malam itu Allah turunkan Al-Qur'an. Bagaimana cara turunnya? Nah, ini perlu dijelaskan. Allah menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz, diturunkan sampai Baitul Izzah atau Sama'id Dunya, pada langit yang pertama. Dari Lauhul Mahfuz turun ke langit yang pertama Baitul Izzah. Al-Quran secara utuh dari ayat pertama sampai ayat terakhir terdiri dari 114 surah dan 30 juz, 6.660 sekian. Ada yang bilang 666, 6666, katanya salah, nggak sampai ya. Bahkan nggak saya lanjutkan nama yang terakhir, 666 sekian. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, siapa yang berjaga dalam 10 malam atau 9 malam ini, insya Allah nanti akan jumpai turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah secara utuh. Lalu dari Baitul Izzah atau Sama'id Dunya Allah turunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad ilal ardh, ke planet bumi ini. Tepatnya ketika itu baginda Rasulullah berada di dalam Gua Hira. Jadi proses turun yang kedua ini berangsur-angsur memakan waktu 22 tahun, 2 bulan, 2 hari di 2 kota besar, 13 tahun di kota Makkah, 10 tahun di kota Madinah. Jumlahnya kalau digenapkan 23 tahun. Itulah ketika Al-Quran turun berangsur-angsur. Ayat yang pertama sekali turun 5 ayat. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Turunnya berangsur-angsur supaya mudah dipahami. Turunnya berangsur-angsur sifatnya kondisional. Ketika Allah ingin memerintahkan ibadah puasa Ramadan, turun ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ketika Allah ingin mengharamkan berzina, la taqrabuz zina. Ketika Allah menyuruh sholat dan bayar zakat, wa aqimus sholata wa atuz zakata wa raka'u ma'ar raki'in. Jadi turun berangsur-angsur, sifatnya kondisional. Ada kadang bentuk perintah, ada kadang bentuk larangan, kadang bentuk peringatan. Itu maka memakan waktu sampai lebih kurang 23 tahun. Itu cara yang kedua. Cara yang pertama sekaligus dari Lauhul Mahfuz sampai ke Baitul Izzah, dari Baitul Izzah ke planet bumi berangsur-angsur sesuai dengan kehendak Allah pada waktu itu, apa yang Allah kehendaki. Nah sekarang Al-Quran sudah berada di rumah kita masing-masing, tentu tinggal kita membacanya, mempelajarinya, mensyiarkannya, mengajarkannya, sekaligus pula untuk mengamalkannya. Jadi malam kemuliaan yang pertama disebabkan karena turunnya Al-Quran. Yang kedua, mengapa malam itu disebut Lailatul Qadar, malam kemuliaan? Alasannya Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Karena di malam itu bila ada orang beribadah satu malam, yang malam itu ibadahnya, tapi nilainya lebih besar, lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan. 1000 bulan itu Pak sama dengan 83 tahun. Umur kita saja belum tentu Pak. Ku tengok-tengok di sini aja gak ada yang 83 ini. 70 ke bawah nih rata-rata.
Seandainya satu malam kita beribadah sejam, 2 jam, 3 jam, tapi pahalanya kata Allah lebih besar, lebih baik, bukan sama, lebih baik, khairun, lebih baik, min alfi syahrin, daripada beribadah selama 1000 bulan atau 83 tahun. Ya rugi sekali kalau 10 malam ke atas ini kita tidur malam tidur rugi. Kenapa rugi Ustaz? Ya itu tadi, satu malam beribadah lebih baik pahalanya daripada ibadah 83 tahun. Dia rugi sekali Bapak Ibu. Kalau 9 malam manfaatkan tuh tidur, habis sholat tarawih bangun makan sahur, habis makan sahur tidur lagi bangun subuh, habis subuh terakhir innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tidur aja kerja. Nah, jadi itu yang kedua alasannya. Yang ketiga alasannya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Ini alasan ketiga. Kenapa Lailatul Qadar malam kemuliaan? Karena di malam itu Bapak Ibu turun malaikat-malaikat Allah di bawah komando malaikat Jibril. Semua malaikat turun ke planet bumi. Luar biasa. Sehingga malam itu salamun, penuh kedamaian, penuh keselamatan, penuh keagungan. Sampai kapan malaikat ini turun? Sampai kapan? Dari waktu azan maghrib mulai turun para malaikat hatta matla'il fajar, sampai terbit fajar. Malaikat Allah yang jumlahnya ratusan juta, ribuan juta ini, Bapak Ibu, tugasnya dibagi dua. Ada shift siang, ada shift malam. Maaf ya, kayak security yang jaga komplek. Pergantiannya di waktu subuh. Ketika di waktu subuh semua malaikat kumpul, kemudian turun ke planet bumi. Salam. Malam itu malam yang penuh keselamatan, penuh kedamaian, penuh keagungan. Sampai kapan malaikat ini turun? Hatta matla'il fajar, sampai terbit fajar. Apa yang dilakukan oleh malaikat? Tentu biizni rabbihim min kulli amrin. Para malaikat ditugaskan oleh Allah untuk mengatur segala urusan yang ada di planet bumi. Seperti ketika jalan raya macet total, maka turunlah Satlantas untuk mengurai kemacetan itu. Kira-kira begitu. Turun para malaikat atas izin Allah, atas perintah Allah, untuk mengatur segala urusan di planet bumi ini. Makanya Bapak Ibu, disebut satu malam itu di 10 hari terakhir ini Lailatul Qadar. Alasannya 3. Pertama, malam itu turunnya Al-Quran. Kedua, malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Yang ketiga, malam itu para malaikat turun ke planet bumi. Subhanallah, kita beribadah di malam itu disaksikan, diliput oleh semua malaikat. Silih berganti menyaksikan kita sholat. Ada yang belum menyaksikan turun ya mana? Itu di Masjid Amal Bakti. Turun, sibuk mereka untuk mencatat. Setiap ada kerumunan datang, hampir salah. Oh ini Medan Batu, gak jadi. Dicarinya kerumunan yang lain. Oh lagi tadarus, oh lagi berzikir, oh lagi mencatur, oh gak jadi lagi. Jadi khusus untuk orang-orang yang beramal ibadah saja. Diliput oleh malaikat yang jumlahnya sangat besar. Turun semua malaikat. Tanazzalul malaikat, di bawah komando satu malaikat yang bernama malaikat Jibril. Beruntung sekali kalau kita mau beriktikaf seperti Rasulullah di setiap 10 hari terakhir dari Ramadan sampai akhir hayat Rasulullah tetap beriktikaf. Maka manfaatkan masjid kita ini yang fasilitasnya cukup, ada AC, ya fasilitasnya ya alhamdulillah lah, tinggal kita manfaatkan. Tidak usah jauh-jauh, saya ke Masjid Agung lah biar ramai di sana iktikafnya. Ada memilih Masjid Al-Jihad, memilih Masjid Pak Faisal Tanjung di Jalan Serdang, ada memilih Masjid Raya. Udah ngapain jauh-jauh, repot nanti makan sahurnya. Udah di sini aja samanya tuh.
kecuali ada duit jangan tanggung-tanggung, sana itikaf ke Masjidil Haram, oh baru bentar. Iya, baru beda banget ya kan. Nah kalau hanya Masjid Raya, Faisal Tanjung, lebih bagus di sini sama bakti, dekat, tinggal repot antar makan kayak nggak pulang makan sahur di sini. Kalau kami makan sahur di masjid, beli nasi bungkus. Nah, di masjid kami Jalan Pancasila. Setiap malam, insya Allah sampai akhir Ramadan. Jadi itu saja Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah tetap memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa menamatkan ibadah pada bulan Ramadan. Lalu Allah nanti sesuai dengan janji Rasulullah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, diampuni dosa-dosanya Allah, dosa-dosa di masa yang lalu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.